Puji nih ceritanya nganter ke Kelurahan Gajahan. Ada mobil nyelonong. Ya udah kita jatuh aja jungkel berdua. Ya Allah, sambil bawa kursi roda ya itu ya. Oh, Iya, ternyata 2 kali. perjuangannya buat Maksudnya mau mempertahankan kursi roda. Ternyata tapi akhirnya ikut nyungsep juga. demi kursi roda ya. Rela menjatuhkan diri nih. Kita mau menjelaskan Bu bahwa jadi relawan itu nggak digaji ya Bu ya. Iya. Saya jelaskan tetap tidak percaya. Bilang relawan anu aja dapat gini kok, masa di PMI kamu setiap hari gitu ndak dapat. Oh iya aku digaji kok. Iya, sing gaji Gusti Allah. Betul. Halo sahabat PMI, jumpa lagi, ini udah episode kesekian kalinya. Ketemu lagi sama saya, semoga nggak bosen. Kenalan lagi, nama saya Dea. Jumpa lagi di Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Kali ini temanya sedikit berbeda karena hari ini semuanya wanita, bintang tamunya wanita. Iya. Di sini ada Bu Ruli, Bu Neng dan Bu Puji. Hai Bu, kameranya sebelah sini. Iya. Hari ini kenapa kita mendatangkan teman-teman yang cewek semua? Karena biasanya narasumber saya cowok cewek Bu, atau cowok-cowok. Hari ini saya gak grogi karena cewek-cewek semua kan. Hari ini adalah temanya kita memperingati Hari Kartini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sosok dari pahlawan kita Ibu Kartini ini kan yang memperjuangkan hak wanita ya Bu ya, betul ya. Dan podcast kali ini saya mau menunjukkan kepada teman-teman semuanya yang saat ini baru nonton bahwa jangan hanya karena kami wanita terus kami dianggap sebelah mata, betul ya Bu ya. Karena kita mau menunjukkan power sebagai wanita nih. Oke. Sebelum kita menunjukkan power kita Bu, alangkah baiknya kita kenalan lagi. Boleh dari Bu Ruli dulu. Ya, siap. Perkenalkan, nama saya Ibu Ruli dari Sibat Semanggi. Gitu. Dari Sibat Semanggi, Bu Ruli. Semanggi mana suaranya? Kalau Bu Neng dari mana nih? Lah tak sebut namanya. Oke, kenalan lagi Bu. Saya Beneng Madalena dari Sibat Mojosongo. Sibat Mojosongo. Iya. Woi. Dadah dulu Bu buat warga Mojosongo Bu. Halo Mojosongo. Selanjutnya ada kalau saya Ibu Puji dari Sibat Pasar Kliwon. Pasar Kliwon. Waduh, suaranya serak-serak banjir ini ya. Ngobrol-ngobrol soal ini kan teman-teman ibu-ibu yang cantik-cantik ini dari Sibat ya. Iya. Basicnya dari Sibat atau relawan yang ada di masyarakat. Nah, kalau boleh tahu Bu, bergabung di PMI Solo itu sejak tahun berapa? Monggo. Kalau saya mulai bergabung di Sibat Semanggi pas awal perekrutan Semanggi pada tahun 2015. 2015. Berarti Alhamdulillah kurang sampai lebih sekarang. sudah 6-7 tahun Iya, ya. iya. Kalau Bu Neng bergabung ke PMI sejak kapan? Saya bergabung sejak tahun 2017. Saya Karena pikirnya 7 tahun 70-an. Ternyata 2017. 2017 karena pada saat 2015 ada yang mengajak saya belum bisa. Oke. Terus kalau Bu Kalau Puji saya 2017. 2017 sama ya berarti iya. 2017. Terus ada alasan nggak Bu? Kenapa sih kok pengen jadi Sibat PMI? Apa yang membuat ibu-ibu semua ini merasa terpanggil? Dari Bu Puji dulu mungkin. Kalau saya sih dari panggilan hati nurani ya. Karena sejak dulu itu saya bergeraknya di bidang sosial. Di kelurahan saya sudah masuk di bidang sosial yaitu pengentasan kemiskinan di masyarakat. Jadi saya masuk ke PMI itu supaya bisa lebih terjun ke masyarakat di bidang kemanusiaannya. Oh, wah luar biasa sekali. Kalau dari Bu Neng, pada waktu kan Bu Neng tadi menyampaikan bahwa 2015 sudah diajak, tapi Iya. joinnya nih baru tahun 2017. Kenapa nih Bu? Karena saat itu suami saya sakit. Saya nggak bisa ikut kegiatan, saya harus menunggu dan saya sudah pensiun dini. Oke. Tahun 17 suami saya enggak ada. Jadi setelah enggak ada, setelah 100 hari aku ikut. Enggak. Oke, berarti langsung terjun ke kemanusiaannya Iya. itu alasannya sebelumnya adalah Iya. karena mau ngerawat suami dulu ya. Ya. Kalau dari Bu Ruli? Kalau saya dulu juga berawalnya di aktif sosial di kelurahan iya. sebagai kader lansia juga. Oke. Nah kemudian
pas awal itu 2015 dari PMI ada perekrutan, nah dari situ saya pengen ikut gabung. Oh, luar biasa, berarti Ya, panggilan jiwanya masing-masing ya, punya background masing-masing nih. Supaya bisa ikut lebih membantu masyarakat. Iya betul. Tapi kalau saya boleh tahu nih Bu, kesehariannya ibu-ibu ini apa Bu? Dari Bu Ning dulu deh, kesehariannya apa? Sehari-harinya kegiatannya apa? Ya macam-macam, dari kegiatan gereja, kegiatan kemasyarakatan, dan ini saya kan memang suka kegiatan sosial. Iya. Karena saya basicnya memang sosial, jadi sudah ke panti jompo kemana aku suka yang seperti itu memang. Oh berarti hobinya memang Iya. berbuat kebaikan lewat kemanusiaan itu tadi ya Bu ya. Iya. Berarti sudah jadi hobi nih. Itu ditawari untuk masuk sini Langsung. banget. Oke, iya karena sangat relevan ya dengan Iya. kegiatan-kegiatan sebelumnya kan. Kalau dari Bu Ruli, kegiatan sehari-harinya apa? Kalau saya kegiatan sehari-hari, kalau pagi itu ya kalau pas lagi nggak ada kerjaan jahit ya saya di PMI. Tapi Oh, di kalau PMI. kalau lagi ada banyak kerjaan jahit ya jahit di rumah. Tapi kalau sore biasa Mbak sobo kali. Oh, sobo kali. Ngapain tuh Bu? Bersih-bersih sungai. Bersih kan, sungai, itu kan oke. ada tim di saya itu ada 16 orang. Kalau Wow, sekarang luar itu biasa. kita di bawah BBBS PS Bengawan Solo ya? Iya, Oke. Bengawan Solo itu Mbak yang di Pabelan gitu. Oh. Kita jadi setiap sore itu beraktivitas membersihkan sungai maupun tanggul se-Solo gitu. Berarti jenengan dari pagi buka mata sampai mau bubuk lagi aktivitas kemanusiaan terus ya Bu. Wah, luar Tapi biasa. Mbak. Seneng ya? Seneng. Hiburan Hiburan. biar awet muda. betul. Kalau dari Bu Puji, kegiatan Kalau saya sehari-harinya sih apa? banyak Mbak. Saya kerja sendiri tuh di freelance BPS Badan Pusat Statistik. Ya. Terus kalau kesehariannya nggak ada ya di kader Posyandu, kader lansia, Posbindu, di kelurahan juga aktif. Ya. Jadi di masyarakat lah Oke, kerjaannya. tetap ya ternyata ibu-ibu ini perannya di dalam kemanusiaan itu luar biasa. Dari pagi loh buka mata sampai bobok lagi tuh kegiatannya humanis semuanya. Saya kayaknya perlu banyak belajar dari ibu-ibu ini gimana caranya untuk mungkin kalau membangkitkan jiwa kemanusiaan itu mudah ya Bu, tapi untuk mempertahankannya biar tetap konsisten mengabdi ke kemanusiaan itu yang saya rasa perlu treatment khusus nih. Oke, Bu, kita kan sering ya ketemu di kantor di PMI khususnya. Saya mau kepo dong Bu, kegiatannya panjenengan semua ini kalau di PMI itu ngapain aja? Dari siapa dulu yuk, Home Pimpal? Siapa saja. Dari Bu Puji dulu boleh. Kalau saya ikut DK Dompet Kemanusiaan. Oh, ikut Jadi Dompet Kemanusiaan. asesmen atau nganter bantuan kursi roda atau sembako atau yang di bawah naungan DK, dan saya juga di sifatnya yaitu di kebencanaan. Kadang ikut di dapur umum gitu. Ya, saya sering makan masakannya jenengan semua nih. Sopnya enak Bu. Kalau dari Bu Ning, Intinya sama juga sih Mbak. Cuma kan tiap orang itu punya apa ya, gregetnya sendiri-sendiri. Ya. Tapi intinya kami bertiga itu memang kalau di DK sudah apa ya, benar-benar cocok. Selain kita kadang ikut ke geria dan lain-lain, kita tetap ikut juga kegiatan kita sendiri PMI-nya sifat di Mojosongo. Oke. Kalau Bu Ruli? Iya, kalau saya juga sama di DK. Sama di DK, ya. DK, tapi kadang juga di geria PMI, kadang bantu di DU kalau ada lagi kebencanaan gitu. Nah, ini, Kadang seringnya suka membantu masak di dapurnya geria PMI. Lah ini resep masakan enak, dibalik resep masakan enak ya PMI ada ibu-ibu bertiga ini nih. Baik, berarti memang kegiatan di PMI lebih seringnya Di DK, ikut dompet di DK, kemanusiaan ya, iya, termasuk iya, asesmen iya, seperti asesmen, itu. iya. Oke. Kita penyerahan bantuan kursi roda, alat bantu jalan itu juga kita. Oke. Dan ini yang bikin saya salut, saya pernah lihat beliau kayaknya ada di postingan Instagram PMI, silahkan di scroll. Bawa kursi roda naik motor ya, Iya, Bu? saya sama Bu. Wah, Betul. keren Itu, banget sih. Wonder Woman. Wonder Woman-nya PMI nih. Nah, itu ada pengalaman seru Mbak. Oh, gimana nih? Pas kita Oh, pernah jatuh? Ya Allah. Sama Bu Puji nih ceritanya nganter ke Kelurahan Gajahan. Iya.
ada mobil nyelonong, ya udah kita jatuh aja jungkel berdua. Ya Allah, sambil bawa kursi roda ya itu ya. Oh, Iya, ternyata 2 kali. perjuangannya buat Maksudnya mau mempertahankan kursi roda. Ternyata tapi akhirnya ikut nyungsep juga. demi kursi roda ya. Rela menjatuhkan diri nih. Itu paling seru, Mbak. Iya, iya. Bisa buat cerita juga nih. Kalau sama Buning saya pernah punya pengalaman waktu itu gencar-gencarnya vaksin ya, Bu ya. Kita pernah vaksin di pinggir kali ya, Bu. Iya. Dan Buning mengerahkan seluruh warganya. Nah, ngobrol ini kan dari ibu-ibu ini sudah ada yang join sejak tahun 2015, sudah ada yang join sejak tahun 2017. Otomatis kan itu sudah lama sekali ya, Bu ya. Iya. Pasti merasakan apa sih keuntungannya menjadi relawan PMI dari Buning dulu, monggo. Keuntungannya memang secara materi sih tidak ada. Iya. Secara materi memang kita tidak pernah mengharapkan itu. Tapi yang menjadikan kita semakin merasa bersyukur. Karena semakin kita mengenal PMI, apa itu PMI dan lain-lain apa yang telah dilakukan, apa saja atau kegiatan PMI, kita akan semakin merasa bersyukur bahwa kita adalah orang yang sangat beruntung. Karena betul. di masyarakat kita akan tahu seperti apa tahu sebenarnya masyarakat di Solo. Ternyata masyarakat di Solo dengan kita ikut DK dan PMI itu kita menjadi tahu, benar-benar tahu sampai sedalam-dalamnya seperti apa sebenarnya kota Solo. Tidak hanya seperti yang kita lihat di Yang kelihatan mewah. Iya, semua iya. itu Ternyata di balik itu ya. Itu Oke. masih Membuat banyak kita warga yang membutuhkan. merasa benar-benar Oke. ternyata saya ini adalah orang yang sangat beruntung. Dan itu adalah pengalaman yang tidak bisa didapatkan dimanapun ya, Bu ya. Betul. Itu luar biasa sekali. Kalau dari Bu Puji? Kalau saya sih pertama kita bisa menambah saudara. Ya, betul. Karena di setiap lingkungan kita pasti kenal sama orang dan kita dapat membantu, walaupun kita membantu tidak secara materi, kita bisa dengan tenaga mengedukasi masyarakat yang dari daerah pinggiran-pinggiran itu supaya hidup sehat gitu. Terus karena di Kota Solo ini juga banyak masyarakat yang masih perlu untuk bantuan kesehatan ya, enggak yang di kota pertengahan kota, maksudnya di wilayah kota yang di pinggiran itu juga perlu diperhatikan kesehatannya. Iya. Kalau dari Bu Ruli nih? ya, kalau keuntungan sih pertama itu tadi banyak teman, banyak saudara. Betul, dimanapun kita jadi lebih tahu, lebih banyak mengenal teman, bisa tukar informasi gitu. Misal di sini ada apa, nanti kita bareng-bareng sharing, belajar bareng ya, misalnya seperti itu. Nah keuntungan saya pribadi nih Mbak, kalau boleh saya cerita ya. Boleh silakan Bu, cerita aja Bu. Saya alhamdulillah banget pokoknya dibantu sama PMI. Kalau saya nggak dibantu, mungkin saya nggak bakalan punya tempat tinggal seperti yang saya tempati sekarang. Masya Allah, luar biasa Melalui sekali. program yang bedah rumah dari PMI itu Mbak. Iya. Karena memang Itu program PMI itu kan sangat banyak ya Bu ya. Salah satunya adalah ada bedah rumah. Bedah rumah, dan alhamdulillah saya kebetulan kemarin mendapat bantuan bedah rumah dari PMI. Saya berterima kasih betul. banget. Itu juga wujud apresiasi kami kan atas jasa-jasanya Bu Ruli juga kan selama ini sudah mengabdi sekian lama di PMI. Tapi memang benar yang disampaikan Buning tadi. Saya juga pernah beberapa kali ikut kegiatan DK. Kota Solo itu kalau kita lihat dari sekilas aja itu memang gedungnya luar biasa. Tapi kita belum pernah melihat di balik Masuk itu. di dalam-dalamnya itu. Apalagi kalau kita pas lagi susur kampung itu Mbak, Ya. kita lebih tahu kehidupan masyarakat yang paling bawah itu kita jadi tahu. Ternyata di balik kemegahan Kota Solo ternyata masih banyak saudara kita yang butuh uluran tangan kita. Betul. Untuk kesehatannya. Untuk kesehatan juga. Dari kesehatan maupun Ya, ekonominya maupun ya. ekonomi, ya. Oke. Gitu. Kalau Buning nih Bu, saya pengen tanya nih. Selama menjadi relawan PMI, Sibat tentunya, ada cerita lucu apa ya? Atau mungkin kisah yang paling Buning kenang? Banyak ya Bu? Banyak juga ya. Ini ada di sini banyak Bu, tinggal pilih Bu, yang mana Bu? Waktu kita melihat kita ke Mbak Titin itu yang pasien dibakar suaminya itu sungguh miris yang seperti itu. Setelah itu kan kita semakin melihat berkesan itu dalam arti ternyata seperti itu kehidupan yang ada di sekitar kita yang PMI membantu. Itu termasuk itu. Terus Mbah
comel. Ya, Mbak. ya Mbak Cumel. Mungkin dari yang lain tidak Banyak. akan memperhatikan yang seperti itu. Karena Tapi di memang PMI iya memang benar. Karena memang lokasi kediaman beliau ini kan sangat-sangat sulit Ya, dijangkau ya, bahkan iya, betul. kendaraan Sulit. umum aja nggak nggak bisa bisa. lewat situ kan. Pinggir kali. Nah, Kali. luar biasa. Bahkan Mbah Comilnya kan pernah masuk ke sungai itu, Mbak, jatuh. Iya. Dia. Oh, Mbah Comelnya pernah Iya, masuk pernah, ke sungai itu. jatuh ke sungai itu. Karena mungkin ya kebutuhan Ya, dia kondisi dia kan sama- seperti itu. Iya, betul Iya. sih. Nah, saya mau tanya nih, Bu. Kira-kira nih, ini pertanyaannya agak berat nih, Bu. Siap-siap dulu. Saya mau tanya, mau sampai kapan jenengan jadi relawan PMI? Monggo, Insya Bu Allah Rudi. selamanya. Selama Selamanya. tenaga kita masih dibutuhkan, insya Allah saya Pasti Bu, pasti dibutuhkan Bu. Kalau Bu Neng mau sampai kapan Bu? selama Tuhan masih memberi saya Ya, kesehatan kesehatan. dan kemampuan untuk bersosialisasi dan Nah. berbakti di sini dengan suka hati. Sampai seumur hidup ya Bu, Iya. berarti ya Bu. Karena emang nggak ada ruginya juga. Iya, Iya. betul. Kalau Bu Puji mau sampai kapan Bu? Ya sampai diberi kesehatan, Selama masih selama diberi masih kesehatan, ya, bisa membantu betul. sesama, saya masih akan tetap Tetap, terus menebar kebaikan lewat PMI. Betul. Luar biasa. Ini yang bikin saya salut nih, karena perlu diketahui juga bahwa staf di PMI itu kan ada ratusan ya Bu ya. Iya. Dan 80% bisa dikatakan itu semuanya wanita. Jadi disitulah saya mendapatkan power bahwa ini loh wanita tuh juga bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki. Contohnya tadi kayak ngangkat kursi roda, naik motor sampai jatuh. Itu sebenarnya kan manly banget, pekerjaan laki-laki banget. Tapi Power of ternyata emak-emak itu. nah, betul, the power pernah of satu hari emak-emak. sampai 3 kali. 3 angkat kali. kursi roda. Luar Iya. biasa. Lengan aman, Bu? Aman. Alhamdulillah. Malah tambah subur ya, Mbak. Nggak kurus-kurus ini. Malah tambah subur. Terus rasanya gimana nih Bu jadi relawan PMI? Rasanya luar biasa banget. Alhamdulillah. Luar biasa. Bisa contohnya pas kayak bencana di Lombok itu. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa bertugas di sana. Di Iya. sana kita mengenal berbagai macam apa ya namanya adat, entah kebiasaan orang di sana, berbagai komunitas kita juga ada. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih tetap komunikasi sama teman-teman yang di Lombok. Nah, itu salah satu kelebihannya Iya, dari relawan iya, adalah iya. punya relasi Ya, ya. alhamdulillah banyak nambah saudara juga di sana. Alhamdulillah ya. Kalau Buning Bu, Gimana ya? Jadi ini di PMI itu kan kita seperti apa ya? Tangannya PMI tahu Iya, tangan iya. masyarakat Tangan itu. panjang. Jadi sedapat mungkin saya mesti bersosialisasi kemana saja untuk PMI. Karena taunya orang itu PMI itu darah, Betul. donor darah. Iya. Itu yang kita apa? Selalu komunikasikan kepada masyarakat bahwa PMI tidak hanya itu, kita punya geria, kita punya itu, kita punya klinik, kita punya untuk DK. kliniknya dan macam-macam ada DM dan lain-lain itu. Jadi kita akan semakin belajar apa tahu PMI itu karena kita selama kita belum tahu kita kan tidak bisa menjawab masyarakat. Iya, Kita iya, akan harus semakin mengetahui Berarti PMI itu seperti apa. sambil belajar, sambil Menyelam minum air. mensosialisasikan Iya. program-program PMI ya. Karena ya tidak dipungkiri juga bahwa peran teman-teman Sibat ini kan sangat luar biasa, apalagi di kalangan masyarakat. Karena PMI sendiri kan tidak bisa untuk menjangkau semuanya. Iya. Kita pasti tetap membutuhkan Iya. relawan di tengah-tengah masyarakat. Kalau Bu Puji sendiri gimana Kalau saya rasanya? sih bahagia saja ya Mbak, karena saya Kelihatan sih Bu, menjalaninya- senyum terus kalau ketemu saya Bu. karena saya jalannya dengan ikhlas. Kalau betul. suatu pekerjaan kita jalani dengan ikhlas, maka kita akan selalu mendapatkan hikmah yang bahagia. Jadi banyak saudara, banyak teman gitu. Pasti rezekinya nanti ngalir Iya, aman. aja ya Bu. Yang penting jadi relawan itu kuncinya ikhlas. Betul. Ngangkat kursi roda tadi juga harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak kuat gitu. Tapi ini mungkin kita sedikit kembali ke masa lalu ya Bu, sambil masa sekarang sih. Ada nggak perubahan dari dalam diri panjenengan semua ketika sebelum dan sesudah menjadi relawan PMI? Dari Buning dulu mungkin. Ya berubah Mbak karena cara pandang kita
akan otomatis kita berubah karena setiap hari kita akan ke tempat-tempatnya gitu, otomatis kita akan berubah, juga merubah pikiran kita, merubah bagaimana ya, siapa saja otomatis kalau kita mesti ininya ke PMI. Kalau ada yang susah, ada yang begini, PMI apapun itu. Jadi kita tetap mau tidak mau itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi tindakan kita. Itu jelas. Tapi yang jelas saya itu perubahannya menjadi gemuk, Mbak. Perubahan fisik itu namanya. Karena bagaimana ya, bahagialah. Karena saya senang. Saking menikmatinya ya Bu ya. Jadi gemuk Ditambah melar. Kalau 12 kilo loh, Mbak. walah, ya Allah. Tapi bener sih Bu, di PMI emang bikin tambah makmur. Betul. Saya masuk ke sini tuh belum segede ini Bu. Sama Mbak. Berarti PMI itu membawa bahagia. Betul. Kalau dari Bu Puji nih. Kalau perubahan dari jiwa saya ya Mbak ya, itu kita kalau melihat orang yang ingin butuh bantuan itu hati kita rasanya ingin membantu gitu loh. Terus merubah mindset atau pemikiran kita dari yang dulu kayak acuh atau masa bodoh gitu, sekarang kan sudah ada tergerak hatinya gitu. Berarti rasa empatinya itu meningkat ya secara otomatis karena sering berkegiatan di PMI. Jadi rasa ibanya tuh ada, bahkan melihat hal-hal kecil yang aduh masake gitu kita mesti langsung tergerak ya Bu ya. Kalau dari Bu Ruli nih. Nah, kalau itu perubahannya banyak sih Mbak. Dulu sebelum bergabung di PMI kayaknya itu kalau saya pribadi ya. Dulu sebelum bergabung di PMI itu kayaknya kok hidup saya seperti ini, kayak nggak ada artinya gitu. Terus semenjak mulai bergabung di PMI itu kayaknya segala sesuatu dipermudah. Mungkin mulai dari rezeki, dari kehidupan, dari segala aspek lah pokoknya. Jadi lebih mudah, urusannya lebih dipermudah dengan dari Allah. Mungkin karena kita ya itu tadi ikhlas menjalani segala aktivitas kita. Betul. Dan selebihnya kita serahkan kepada yang di atas ya Bu ya, karena rezeki juga sudah ada yang mengatur. Betul. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin sedikit sensitif nih. Tapi saya mau tanyakan ke Bu Puji dulu. Bu, jadi relawan PMI digaji nggak? Enggak digaji Mbak. Kok mau nggak digaji? Mau aja karena itu tadi kita mau berbuat kemanusiaan untuk masyarakat. Gajinya nanti kita cari ke pekerjaan yang lain. Karena harus balance ya. Iya. Antara relawan dan karena antara kemanusiaan dengan gaji juga harus balance. Kalau Bu Neng sendiri, kenapa kok mau padahal nggak digaji loh Bu? Memang sudah dari awal tahu kalau tidak digaji. Dan karena bagaimana secara gaji saya kan sudah punya pensiun. Jadi saya dengan senang hati saja. Tapi sebenarnya bukan karena saya sudah pensiun atau bukan, tapi karena memang jiwa saya cocok untuk berpelayanan di sini. Yang jelas itu. Luar biasa. Kalau dari Bu Ruli? Ya kalau saya intinya senang ya Mbak. Soalnya di samping kita bisa ladang amal buat kita. Kegiatan. Karena di relawan itu kan nggak bisa dihargai dengan uang. Karena memang jasanya tidak ternilai Bu. Karena relawan itu tak ternilai harganya. Benar. Makanya tidak digaji pun kita akan tetap melakukan dengan ikhlas karena sudah komitmen kita dari hati kita sendiri, kita sudah ikhlas untuk melakukan. Dan memang bergabung di relawan. Memang kalau saya boleh menyimpulkan kan sudah menjadi hobi jadi panjenengan semua, berbagi ke sesama, melayani masyarakat, menjadi tangan panjang PMI itu kan sudah menjadi hobi nih ya Bu. Itu suatu kebahagiaan tersendiri Mbak. Kalau bisa membantu sesama itu. Betul sih. Ada sesuatu yang bikin gitu ya di hati. Kayaknya kalau di pengajuan kursi roda terus di ACC kita bisa ngikut nganter itu rasanya seneng banget. Bisa meringankan beban orang lain ya. Gaji kita. Gajinya dibayarnya pakai senyuman gitu ya. Kita nyarinya kan KMS Mbak. KMS apa tuh? Kartu menuju surga. Ada program baru nih Mbak. Itu kata-kata di kader. Kader posyandu lansia kan gitu. KMS. Nyarinya KMS. Iya. Kartu menuju surga. Kartu menuju surga. Boleh nambah Mbak? Boleh. Tapi loh,
banyak yang mengira bahwa jadi relawan PMI itu digaji. Banyak yang bertanya. Nah, makanya ini kita mau menjelaskan, Bu, bahwa jadi relawan itu nggak digaji ya, Bu ya? Iya. Saya jelaskan tetap tidak percaya. Bilang, relawan anu aja dapat gini kok, masa di PMI kamu setiap hari gitu ndak dapat. Oh ya, aku digaji kok. Iya, saya gaji Gusti Allah. Betul. Saya seperti itu. Karena kalau memang pengen, ayo ikut saja. Iya, ikut betul. saja takjak ben ngerti. Ya, Biar dapat KMS tadi ya, Bu ya. Karena ya itu tadi, karena relawan itu tak ternilai harganya, Mbak. Betul. Makanya nggak bisa dinilai dengan gaji. Tapi mungkin dari cerita yang Bu Neng ini ya, Bu ya, orang sampai nggak percaya itu karena saking melihat betapa bahagianya Bu Neng join ke PMI ya kan. Apalagi kan kita tambah gemuk gitu. Nah, itu kan hobi kita makan. Setiap selesai asesmen atau kita nganter dokter stase kemana, pasti kan kita postingnya makan siang. oh iya betul sih. Memikir gemuk. Ngantar kursi rodanya 3 kali, makannya 5 kali ya, Bu ya. Ya kan itu buat pondasi, Bu. Biar bakal ngangkat kursi roda. Betul. Mungkin dari ibu-ibu ini ada mau yang disampaikan ke teman-teman nggak, Bu, biar lebih semangat lagi menjalani hari sebagai relawan PMI? Dari Bu Puji dulu, monggo. Kalau kita ingin jadi relawan, janganlah memikir tentang materi. Yeah. Kita ikhlas saja menjalaninya, nanti materi yang Akan ngasih kita. yang di atas. Oke. Kalau dari Bu Neng? Mari teman-teman relawan semuanya, kita menjadi relawan itu memang butuh pengorbanan. Iya, betul. Pengorbanan dalam arti yang berbeda-beda tiap orang. Karena kita hidup itu juga ada keluarga, ada teman, ada lingkungan dan lain-lain. Marilah kita bijaksana dalam menjadi relawan supaya tidak terbentur-bentur yang akan menjadi apa ya, yang satu boleh satu tidak. Itu akan menjadi. Marilah kita bijaksana menjadi relawan. Betul. Harus pandai-pandai. Iya. Ngatur-ngatur ya, iya betul. Kalau dari membuat kita di PMI kita giat gini, tapi keluarga kita ada yang apa ya, menjadi di nomor 2 kan gitu ya. Jangan. Karena bagaimanapun harus seimbang antara menjadi relawan, keluarga dan lain-lain kegiatan kita. Karena sebenarnya menjadi relawan ini kan tidak mengikat ya, Bu ya, selama bisa dan mau silahkan, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, karena itu semua bisa dikomunikasikan juga kan, dan sekali lagi tidak memaksa, misal ada kepentingan juga bisa saja untuk menolak ya, Bu ya. Kalau Bu Ruli nih, namanya relawan itu kan pasti yang longgar ya, Mbak, dalam artian longgar dalam segala hal. Nah, kita kan juga harus memikirkan segala macam, harus pandai memanage segala waktu kita untuk keluarga, untuk segala macam harus kita bagi dengan rata supaya kita bisa eksis di relawan. Tidak hanya cuma di relawan tok, tapi yang di rumah ditinggal terbengkalai kan kasihan juga. Jadi ya intinya itu tadi, harus seimbang. Harus seimbang. Mengatur waktunya. Ya, karena jadi relawan juga tidak mengikat tadi ya, Bu ya. Iya, karena tidak mengikat. Jadi kan selama kita longgar ya Tapi saya salut sama panjenengan bertiga, Bu. Saya mau tepuk tangan buat panjenengan bertiga. Karena setiap kegiatan, apapun kegiatan PMI, pasti ada beliau bertiga. Kemarin yang penting jangan sampai bosan aja, Mbak. Oh enggak, Bu, enggak bosan, Bu. Kemarin waktu beberapa hari yang lalu kan Gria sempat lockdown ya, Bu ya. Karena ada beberapa pasien Gria yang terkonfirmasi COVID. Dan akhirnya beliau bertiga ini juga membantu dapur umum. Betul ya, Bu ya? Betul. Dan saya sudah nyoba shopnya, Bu. Balik lagi ke shop. Dan itu unstoppable, benar-benar, karena makan itu harus 3 kali. Dan beliau ini dari pagi, makan pagi, datang pagi-pagi sudah nyiapin. Untuk makan siang udah masak lagi, untuk malam masak lagi. Bahkan saya belum datang ke PMI, beliau bertiga sudah standby. Saya sudah pulang, beliau bertiga belum pulang. Ini kayaknya yang PMI itu jadi rumah kedua buat jenengan semua. Iya, betul, rumah kedua kita, betul. Betul ya, karena kalau nggak ada di rumah nyari di PMI. Soalnya kalau di PMI itu kita bawaannya happy terus, Mbak.
Iya. Kan ketemu macam-macam teman gitu ya. Bercanda-bercanda kan banyak ketawanya. Iya, betul biar sih. awet muda itu tadi. Iya, bener. Makanya masih semangat semua, masih terlihat muda itu karena join jadi relawan PMI nih. Sampai berat badannya nambah 12 kilo. Karena bahagia terus. Iya, karena bahagia terus. Always be happy. Senyum terus. Iya. Karena apa ya Bu, bahagianya selain bertemu dengan teman adalah tadi yang sudah panjenengan semua sampaikan, adalah bisa membantu orang lain, melihat orang lain tersenyum, itu sudah jadi bahagia buat Iya, kita, betul kan Bu? Iya, betul. Dan inilah ikon Sibat PMI, ikon wanita-wanita hebat dari relawan nih. Saya dulu Bu ke kamera. Ini orang-orang hebat semuanya, wanita-wanita tangguh. Oke Bu, saya sebenarnya mau cerita banyak sama jenengan Bu, tapi ini saya dibatasi oleh waktu Bu. Sebenarnya saya pengen 1 bulan lagi kita podcast gitu kan. Podcast durasinya sampai 1 bulan, tapi karena dibatasi oleh durasi, jadi intinya saya salut dengan perjuangan ibu-ibu semuanya. Saya ucapkan selamat Hari Kartini untuk wanita-wanita tangguh di luar sana, terutama untuk ibu-ibu yang ada di depan saya ini. Semoga semangat untuk berbuat kemanusiaannya bisa ditularkan ke wanita-wanita di luar sana. Amin. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.